Otentik dan identik di dalam hukum pidana. Akhir-akhir ini, tema tentang otentik atau identik memantik wacana publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata otentik diartikan dapat dipercaya asli, tulen atau sah. Kata identik dapat diartikan sama, benar, tidak berbeda sedikit pun atau sama dan sebangun. Dengan demikian, maka secara prinsip kata otentik sangat berbeda dengan identik. Di dalam melihat pembuktian hukum pidana disandingkan dengan dokumen, maka dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen yang otentik apabila dokumen dapat dipercaya asli dan dapat dikategorikan sebagai dokumen yang sah, sedangkan dokumen dikategorikan sebagai identik, maka disandingkan dengan dokumen yang lain. Dihubungkan dengan hukum pidana, maka dokumen yang dapat dikategorikan sebagai dokumen otentik apabila dokumen yang dipercayai adalah asli dan sah. Tentu saja dapat menggunakan instansi resmi yang mengeluarkan dokumennya. Mekanisme ini dapat dikategorikan sebagai kebenaran formal. Kebenaran dokumen yang cukup dengan pendekatan formal sebenarnya. Lalu bagaimana pembuktiannya? Memerlukan ketelitian di dalam isi dokumen, seperti penggunaan kata dalam kurun tertentu, istilah yang digunakan, penggunaan kalimat maupun redaksi di dalam dokumen. Sebagai contoh penggunaan kata beranak, istilah yang kurang lazim digunakan pada waktu sekarang. Padahal sebelum waktu 1940-an, kata beranak memang lazim digunakan. Seperti Aminah beranak 3 orang. Secara sekilas kata-kata ini kurang elok digunakan. Kata beranak sekarang lebih sering digunakan mempunyai anak. Sebuah pegalusan eufemisme dari kata beranak menjadi mempunyai anak. Sehingga ketika adanya dokumen yang terbit sebelum tahun 1940-an, yang adanya kata mempunyai anak, maka dipastikan dokumen tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya dan dapat dikategorikan sebagai dokumen tidak otentik atau penggunaan kata Jogja yang kemudian menjadi Jogja menurut ejaan yang kemudian telah berubah, sehingga di dalam dokumen yang kemudian dianggap sah apabila memuat kata-kata tersebut, maka dipastikan dokumen itu tidak sah. Atau juga dapat ditelusuri apakah kepala desa ketika di dalam dokumen disebutkan memang menjadi kepala desa ketika dokumen itu ditandatangani. Begitu ketatnya pembuktian hukum pidana tidak semata-mata dapat dilihat dari alat bukti sebagaimana diatur di dalam KUHP seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka, namun juga mampu menjawab dari publik. Lalu bagaimana pengungkapan dokumen, apakah otentik atau identik? Perlu menelusuri apakah dokumen yang dikeluarkan sesuai dengan konteks waktunya. Analisis digital forensik, kemampuan multimedia, teknologi yang digunakan hingga kemampuan untuk menjawab dari keraguan publik. Pengungkapan begitu penting sehingga dahaga publik menjadi terjawab. Pengungkapan kasus juga begitu, selain menjawab dahaga publik juga dapat dipertanggungjawabkan menurut sains, sehingga memberikan pelajaran di tengah masyarakat.